Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Sidi Permadi. Saudara, sebuah pesawat milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Personel Basarnas Makassar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan mengatakan pihaknya menerima informasi pesawat hilang kontak pada Sabtu pukul 13:17 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan informasi awal, pesawat hilang kontak di daerah Leang-Leang, Maros. Sultan mengatakan pihaknya menurunkan 25 personel ke lokasi. Sejumlah peralatan evakuasi juga telah disiapkan. Saat ini kami telah menuju lokasi yang mana diberikan koordinat dari Airnav yang di sekitaran di Kabupaten Maros, di sekitaran Leang-Leang. Dan tadi sudah kami berangkatkan sortir pertama untuk melakukan asesmen ke lokasi, dan juga ini 5 orang, dan juga diberangkatkan lagi 15 orang sortir kedua. Dan sortir berikutnya akan kami berangkatkan bersama potensi yang ada sekitar 40 orang. Terima kasih. Dari informasi yang kami peroleh dari Basarnas, pesawat ATR 42500 dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun pukul 11:45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga sore ini, pesawat belum mendarat di Makassar. Dari titik radar terakhir, pesawat berada di Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini, tim Basarnas sudah bergerak ke lokasi untuk mencari pesawat PKTHT. Waktu tempuh perjalanan pesawat di udara 1 jam 5 menit. Nomor pesawat hilang kontak di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan ialah PKTHT. Rute pesawat berangkat dari Yogyakarta menuju Makassar. Pesawat PKTHT membawa 11 orang penumpang, yakni 8 kru pesawat dan 3 orang penumpang. Dan saudara, berikut data manifest penumpang dari pesawat PKTHT yang berpenumpang 11 orang. Pilot pesawat Kapten Andi Dahananto didampingi 7 orang kru pesawat lainnya. Sementara 3 penumpang yang berada di pesawat, yakni atas nama Deden, Ferry, dan Yoga. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Maros. Pesawat ini take off atau berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju ke Makassar. Dari informasi yang kami peroleh, pesawat ini atau dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kita sapa jurnalis Kompas TV yang ada di Yogyakarta, Michael Aryawan. Mika, informasi apa yang Anda dapatkan sejauh ini? Ya, selamat sore Cindy. Terkait hilangnya pesawat ATR 400 milik Indonesian Transport, memang kami di Yogyakarta belum bisa mengkonfirmasi dengan Humas Adi Sucipto. Nah, informasi yang kami terima bahwa pesawat tersebut berangkat dari Bandara Adi Sucipto sekitar pukul 1 siang tadi dan menuju ke Makassar dengan membawa 3 orang penumpang dan 8 orang awak pesawat. Dan pesawat tersebut dikapteni oleh Andi Dananto, dan hingga saat ini kami masih terus mencoba awak media di Yogyakarta menghubungi pihak Humas dari Bandara Adi Sucipto, namun belum
mendapat respon dari yang bersangkutan. Nah, saat ini saya berada di Bandara Adi Sucipto, memang suasananya sepi. Seperti inilah Bandara Adi Sucipto setiap harinya, karena biasanya penerbangan komersil berangkat dari Bandara YIA di Kulon Progo, sementara untuk yang di Adi Sucipto memang hanya untuk rute penerbangan pendek. Nah, tadi kami sempat mempertanyakan hal tersebut, kenapa ada penerbangan dari Jogja ke Makassar. Namun ternyata konfirmasi yang kami terima, informasi yang kami terima awak media bahwa pesawat tersebut adalah pesawat sewaan, jadi bukan pesawat yang memang terschedule untuk berangkat dari Adi Sucipto. Demikian, Cindy. Tapi Mika, kalau pantauan Anda saat ini sudah ada tanda-tanda mungkin dari pihak bandara menyiapkan posko informasi juga untuk keluarga atau untuk pihak-pihak terkait yang juga ingin tahu informasi terbaru? Ya, kondisi itu belum kami lihat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini. Kondisinya di sini seperti hari-hari biasanya, lengang di saat tidak ada jam penerbangan. Dan memang kondisi di Bandara Adi Sucipto dan Yogyakarta secara umumnya pada hari ini adalah hujan deras disertai angin yang cukup kencang, sehingga memang membuat pergerakan aktivitas kegiatan, termasuk mungkin kegiatan untuk SAR dan rescue, terus kemudian untuk informasi keluarga, belum terlihat di Bandara Adi Sucipto. Cindy. Ini kan berangkat siang tadi, kalau mungkin cuaca di area Yogyakarta ketika pesawat mulai take off, seperti apa di sana siang tadi? Ya, cuaca di Yogyakarta memang bervariasi dari pagi hingga siang tadi. Sempat hujan, kemudian panas, namun pada siang tadi ketika sekitar pukul 13.47 ketika pesawat tersebut dikabarkan berangkat, kami berada di Candi Prambanan yang artinya tidak terlalu jauh dari Bandara Adi Sucipto dengan kemungkinan kondisi cuaca yang sama. Nah, saat itu cuaca masih panas, masih bersahabat, namun baru sore ini hujan deras dan disertai badai, Cindy. Mika, kalau informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, ada komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dari Bandara Adi Sucipto dengan Basarnas maupun juga Bandara di Makassar untuk update terbaru? Ya, kami sama sekali hingga saat ini kami melaporkan untuk Anda sendiri belum bisa berkomunikasi dengan otoritas pihak manapun, termasuk dari Angkasa Pura di Yogyakarta. Dan tapi rekan kami yang berada di Kulon Progo, rekan Ahmadi memastikan lewat telepon kepada Humas di Yogyakarta International Airport bahwa pesawat yang dinyatakan hilang tersebut berangkat dari Adi Sucipto karena adalah pesawat sewaan dan berjenis ATR 400. Kalau tidak salah sih, ATR 400 ini adalah pesawat berbaling-baling, sehingga memang berangkatnya kalau untuk jenis pesawat itu berangkat dari Adi Sucipto. Dan informasi yang kami terima, namun ini masih harus kami cross check juga, bahwa pesawat itu disewa oleh pihak kementerian. Demikian, Cindy. Oke. Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan, kami nanti akan kembali lagi ke sana untuk informasi terbaru. Terima kasih.